Nah, Bu Tiara punya pertanyaan misteri. Jadi anak-anak yang fokus ya, kita pecahkan pertanyaan ini. Nah, ini ada sebuah petunjuk. Yang pertama, aku adalah sebuah kalimat. Yang kedua, biasanya aku digunakan ketika terjadi suatu masalah. Petunjuk ketiga, kata yang sering digunakan yaitu seharusnya, sebaiknya, dan lain-lain. Apakah aku? Ayo, ada yang bisa menjawab kira-kira ini apa? Wah, iya, Bu Tiara mendengar ada yang betul jawabannya. Kira-kira apa ya? Aku adalah kalimat saran. Wah, hebat tadi yang bisa menjawab, dapat nilai 50. Loh, Bu Tiara kok 50 kok nggak 100? Ya karena Bu Tiara punya pertanyaan lagi. Nah, yang pertama, petunjuk pertama, aku adalah benda hidup. Petunjuk kedua, aku berada di sekitarmu. Petunjuk ketiga, tempat tinggalku dekat dengan tempat tinggalmu. Apakah aku? Ada yang bisa menjawab? Saudara? Adik? Ayo, kira-kira mana jawabannya yang betul? Aku adalah tetangga. Wah, hebat yang bisa menjawab. Nilainya 50. Nah, apabila berhasil menjawab 2 tadi, berarti nilainya 100. Hebat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kalimat saran untuk tetangga. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah anak-anak belajar bersama Bu Tiara, anak-anak bisa menemukan kalimat saran tentang masalah dalam bertetangga. Selanjutnya, anak-anak bisa menjelaskan maksud kalimat saran tentang masalah dalam bertetangga. Yang ketiga, anak-anak dapat menyampaikan kalimat saran tentang masalah dalam bertetangga menggunakan kosakata, baku, dan kalimat yang efektif. Yang keempat, anak-anak dapat menyebutkan kewajiban dan hak dalam bertetangga. Nah, apakah itu kalimat saran? Masih ada yang ingat apa itu kalimat saran? Nah, kalimat saran merupakan kalimat untuk mengungkapkan saran, pendapat, atau anjuran kepada orang lain. Kalimat saran biasanya menggunakan kata seharusnya, sebaiknya, lebih baik, hendaknya, dan lain-lain. Nah, apabila anak-anak akan menyampaikan kalimat saran, harus menggunakan kata yang sopan dan santun. Tidak boleh dengan marah-marah dan membentak temannya apabila kalian memberikan saran, ya. Selanjutnya, mengapa Bu Tiara kalimat saran digunakan? Ada yang tahu anak-anak kenapa sih kalimat saran digunakan? Nah, agar permasalahan yang terjadi dapat segera terselesaikan. Ya, jadi jika ada suatu masalah, kalian harus memberikan saran kepada orang lain agar masalah itu segera terselesaikan. Nah, kapan Bu Tiara kalimat saran digunakan? Ada yang tahu jawabannya? Nah, jadi jangan kemana-mana ya, kita akan membahas kapan sih Bu Tiara kalimat saran itu digunakan. Halo anak-anak, kembali lagi di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kita kembali belajar lagi ya. Nah, tadi Bu Tiara kan bertanya, kapan kalimat saran digunakan? Ada yang tahu? Saat terjadi masalah Bu Tiara. Ya, betul. Setelah itu apa lagi? Kapan lagi? Nah, kalimat saran digunakan pada saat diskusi atau musyawarah. Yang kedua, saat memberikan bantuan. Yang ketiga, saat terjadi masalah. Ya, jadi saat diskusi atau musyawarah, kalian harus memberikan saran, ya, agar kelompok atau teman-teman kalian dapat menemukan masalah yang terjadi, dapat menyelesaikan masalah yang terjadi. Seperti itu. Selanjutnya,
siapa yang dapat menggunakan kalimat saran? Apakah hanya orang-orang dewasa, Bu Tiara, yang dapat menggunakan kalimat saran? Tidak, ya. Semua orang dapat memberikan atau menggunakan kalimat saran. Ya, anak-anak bisa memberikan saran kepada Bu Tiara atau guru kalian apabila Bu Tiara atau guru kalian terjadi suatu masalah. Ya, misalnya waktu di sekolah guru kalian menerangkan tapi spidolnya habis, ya. Anak-anak dapat memberikan saran. Bu Tiara sebaiknya menggunakan spidol punya saya, seperti itu. Atau saat bertetangga kalian bermain dengan tetangga kalian, ya, kalian bisa menggunakan kalimat saran dengan teman sebaya, seperti itu. Selanjutnya, di mana kita dapat menggunakan kalimat saran? Apa hanya di rumah kita dapat menggunakan kalimat saran? Atau saat hanya di sekolah? Nah, di mana saja kita dapat menggunakan kalimat saran saat terjadi masalah maupun memberikan bantuan. Jadi tidak hanya waktu di rumah, tidak hanya waktu di sekolah, tapi di mana saja, ya. Waktu kalian jalan-jalan dengan ibu kalian ke pasar, lalu ada terjadi masalah, ya, terjadi konflik, anak-anak dapat memberikan saran. Atau dalam bertetangga terjadi suatu masalah, anak-anak juga bisa memberikan saran. Jadi di mana saja anak-anak bisa menggunakan kalimat saran. Nah, ini seperti di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat ataupun tetangga, ya. Diingat-ingat ya anak-anak. Selanjutnya, siapa itu tetangga? Ayo, ada yang tahu siapa tetangga? Nah, tetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan atau sebelah menyebelah dengan rumah kita. Jadi rumahnya anak-anak sebelah kanan, kiri, depan, belakang itu adalah tetangga kalian, ya anak-anak. Nah, selanjutnya, apakah kamu mengenal tetanggamu? Apakah kamu suka bermain dengan tetanggamu? Sukakah kamu memiliki tetangga? Nah, ya, anak-anak apakah memiliki tetangga? Ya, Bu Tiara pun juga memiliki tetangga. Ya, Bu Tiara juga suka bermain dengan tetangga. Ya, dan Bu Tiara juga suka kalau memiliki tetangga, karena tetangga adalah saudara terdekat kita. Jadi ketika kita memiliki masalah, ya, tetangga akannya membantu kita lebih dahulu karena rumahnya yang dekat dengan kita. Nah, setiap orang berkewajiban menjadi tetangga yang baik. Kita wajib bersyukur memiliki tetangga yang baik. Jadilah tetangga yang baik, ya anak-anak. Nah, selanjutnya, bacalah teks berikut dengan suara yang nyaring. Ya, kalian juga buka buku tema kalian. Ini ada di buku tema kalian. Judulnya Tetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumahku. Aku mengenal namanya. Aku selalu menyapanya. Aku suka bermain dengannya dan mengunjunginya. Ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga, karena tetangga adalah saudara dekatku. Nah, selanjutnya anak-anak, bacakan kembali kalimat yang menunjukkan saran. Kira-kira yang mana yang menunjukkan saran? Nah, kalimat yang menunjukkan saran, nah ini yang Bu Tiara garis bawahi. Ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga karena tetangga adalah saudara dekatku. Di sini karena ada tulisan ibu menyarankan, jadi itu termasuk kalimat saran, ya anak-anak. Nah, selanjutnya ini ada di buku tema 4 halaman 110. Simaklah teks berikut dengan teliti. Judulnya Panen Rambutan. Lani berkunjung ke rumah Beni. Di rumah Beni sedang panen rambutan. Beni ingin membagi hasil panennya kepada tetangga. Setiap hari tetangga selalu melihat buahnya. Setiap hari ada juga tetangga yang ikut membersihkan daun yang gugur dan bertebaran. Sebaiknya tetangga ikut menikmati hasil panen. Baik, pada hari itu hasil panen Beni sebanyak 500 buah rambutan.
Ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan. Setiap tetangga harus mendapatkan rambutan yang sama banyak. Ayah meminta Lani membantu Benny. Mereka bekerja dengan gembira. Nah, kira-kira di paragraf yang mana ya anak-anak yang terdapat kalimat saran? Ayo coba kalian teliti dulu. Di mana kira-kira? Ya. Pada paragraf 3. Coba kalian teliti di paragraf ketiga. Apakah ada kalimat saran? Nah, ini dia kalimat sarannya yang Bu Tiara garis bawahi. Ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan. Setiap tetangga harus mendapat rambutan yang sama banyak. Ayah meminta Lani membantu Benny. Nah, tadi siapa yang berhasil menjawab kalau ini ada di paragraf 3 ya? Kalimat sarannya ada di paragraf 3. Hebat anak-anak. Nah, selanjutnya bacalah percakapan Lani dan ibunya berikut ini. Judulnya Tetangga Baru. Lani, ibu, aku mempunyai teman baru. Sudah hampir seminggu dia tinggal di dekat rumah kita. Lalu ibu, bagus sekali nak, kamu pasti sangat senang. Lani, tentu ibu. Ibu guru berpesan, sebaiknya kita mengenal tetangga. Mengenal tetangga adalah kewajiban kita. Lalu ibu berkata, betul sekali nak, mereka juga mempunyai hak untuk dikenal. Apakah senang mengenalnya nak? Nah, lalu Lani menjawab, tentu bu, dia sudah kelas 5 SD, dia pandai menggambar. Nah, ibu menjawab, sebaiknya kau ajak dia ke rumah, kenalkan kepada ibu. Kenalkan juga kepada teman-temanmu. Lalu Lani menjawab, tentu ibu, terima kasih mengizinkan aku bermain dengannya. Nah, kira-kira anak-anak mana yang merupakan kalimat saran dari percakapan ini? Kalian boleh tulis di buku tulis ya. Hai anak-anak kelas 3, kembali lagi di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, kita lanjut lagi anak-anak. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di layar TV kalian. Kalimat berikut ini, manakah kalimat-kalimat berikut termasuk kalimat saran? Coba kalian perhatikan dulu ya, kalimat nomor 1 sampai nomor 5. Nah, nomor 1, ibu, aku mempunyai teman baru. Kira-kira apakah ini kalimat saran? Nah, jawabannya dong, tidak ya, ini bukan kalimat saran. Selanjutnya, yang kedua, sebaiknya kamu mengenal tetangga. Apakah ini kalimat saran anak-anak? Iya, ini adalah kalimat saran. Betul, hebat sekali. Kenapa kok ini adalah kalimat saran? Iya, karena ada kata sebaiknya. Nah, kita lanjut di nomor 3. Nomor 3, mengenal tetangga adalah kewajiban setiap individu. Apakah termasuk kalimat saran? Nah, kita lihat ya. Dong, tidak ya. Ini bukan kalimat saran. Nah, selanjutnya nomor 4, sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Ya, ini adalah kalimat saran karena ada kata sebaiknya. Nah, yang terakhir, nomor 5. Kenalkan juga kepada teman-temanmu. Apakah ini termasuk kalimat saran? Nah, ini bukan kalimat saran ya anak-anak, karena di kalimat saran harus ada kata sebaiknya, seharusnya, atau akan lebih baik ya. Nah, jika di nomor 5 ini ada kata itu bisa menjadi kalimat saran. Namun di nomor 5 tidak ada kata sebaiknya, seharusnya, dan lain-lain. Jadi itu bukan kalimat saran. Nah, selanjutnya, yuk bantu Lani. Lani mempunyai tetangga baru. Lani belum mengenalnya. Apa saranmu untuk Lani? Ayo, anak-anak bisa menulis jawabannya di buku tulis kalian. Kira-kira jawabnya betul atau tidak ya? Nah, jika Bu Tiara menjawab, jawabannya seperti ini. Yang pertama, sebaiknya Lani berkunjung dan berkenalan dengan tetangga barunya. Yang kedua, hendaknya Lani mengajak berkenalan tetangganya. Nah, ada yang jawabannya sama dengan Bu Tiara?
Wah, hebat. Ada yang lain jawabannya? Ya, hebat. Anak-anak kelas 3 hebat semua ya. Kita lanjut? Oke. Yuk, bantu Lani lagi. Tetangga Lani baru saja menempati rumah barunya. Dia belum berkenalan dengan tetangganya. Apa saranmu untuknya? Nah, kalian boleh menulis dulu di buku tulis. Kira-kira jawabannya seperti apa? Kalimat sarannya seperti apa? Nah, halo Bu Tiara, jawabannya seperti ini. Sebaiknya tetangga Lani berkunjung dan berkenalan dengan tetangganya. Jawaban selanjutnya yaitu akan lebih baik tetangga Lani segera berkenalan dengan tetangganya. Ada yang jawabannya sama? Ya, hebat anak-anak kelas 3. Jadi di kalimat saran harus ada kata sebaiknya, atau akan lebih baik, atau seharusnya ya. Berarti sudah bisa ya anak-anak untuk membuat kalimat saran. Selanjutnya, nah kita bantu Lani lagi. Lani harus dapat memulai perkenalan. Namun Lani belum tahu cara memulai perkenalan. Apa saranmu? Bagaimana sarannya? Nah, yang pertama, sebaiknya Lani bertanya pada ayah dan ibu bagaimana cara memulai berkenalan. Ya. Yang kedua, akan lebih baik Lani bertanya pada guru dan belajar terlebih dahulu bagaimana memulai perkenalan. Ya. Apakah anak-anak sudah bisa cara berkenalan dengan teman baru atau tetangga baru? Bagaimana seharusnya cara berkenalan? Ya, dengan bahasa yang sopan dan santun ya anak-anak. Tidak boleh dengan bahasa yang kasar, marah-marah ya. Nanti teman atau tetangga barunya takut ya, nggak jadi kenal dengan anak-anak ya. Selanjutnya, Lani bertemu dengan Ibu Dayu di jalan. Nah, apa yang seharusnya Lani lakukan? Ayo kira-kira jika anak-anak bertemu dengan orang tua teman kalian, apa yang seharusnya kalian lakukan? Lari? Ya, tidak menyapa? Nah, tidak boleh ya. Nah, Lani seharusnya menyapa dan memberi salam kepada Ibu Dayu. Yang kedua, sebaiknya Lani menyapa dan memberi salam kepada Ibu Dayu. Nah, kalian juga harus melakukan seperti ini ya apabila kalian bertemu dengan orang tua teman kalian. Tidak boleh lari ya. Selanjutnya, senangkah kamu mempunyai tetangga? Apa yang seharusnya kamu lakukan kepada tetanggamu? Ayo anak-anak, apakah senang punya tetangga atau malah sebaliknya? Ya, kita harus senang ya memiliki tetangga. Karena kita dapat dibantu oleh tetangga dan kita juga dapat membantu tetangga. Nah, ya aku sangat senang mempunyai tetangga. Jawaban yang kedua, aku seharusnya selalu berbuat baik dan menolong tetanggaku apabila mengalami kesusahan. Ya, apabila tetangganya mempunyai kesulitan, ya anak-anak harus membantu, tidak boleh malah mengolok-ngolok ya, tidak boleh. Nah, selanjutnya rangkuman materi hari ini. Ya, kalian bisa catat ya rangkuman materi hari ini. Yang pertama, tetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan atau sebelah menyebelah dengan kita. Yang kedua, kalimat saran adalah kalimat untuk mengungkapkan saran, pendapat, atau anjuran kepada orang lain. Nah, yang terakhir, kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, lebih baik, hendaknya, dan lain-lain. Nah, tugas kalian hari ini, apa ya kira-kira tugasnya Bu Tiara? Nah, tugasnya yaitu buatlah sebuah percakapan atau dialog di buku tulis. Dialog tentang apa? Nah, buatlah percakapan dengan tetanggamu tentang suatu masalah dan berilah saran ya. Seperti yang Bu Tiara jelaskan tadi, ada cerita tentang tetangga atau yang Benny yang panen rambutan tadi ya. Kalian bisa melihat di buku tema bagaimana cara membuat dialognya. Atau jika anak-anak kesulitan, anak-anak juga bisa ya bertanya kepada ayah dan ibu atau dengan guru kalian masing-masing.